sekalipun dia keragaman genetiknya dengan rekombinasi gen tadi tetap bisa mempertahankan sifat bagusnya diwariskan atau tidak, itu. Paham ya? Jadi keinginan manusia kan itu serba bagus. Keragamannya dipertahankan, tapi yang ekspresi sifat bagusnya kita dapat. Itu intinya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Lalu kita manfaatkan dari yang ranking atas tadi, ranking 1, ranking 2, ranking 3 misalnya. Itu kita manfaatkan, kita gunakan untuk diambil materi genetiknya untuk diperbanyak. Propagate, propagasi, perbanyakan, populasi perbanyakan nama lainnya. Jadi kita membangun populasi perbanyakan, memperbanyak materi genetik yang sudah terbukti mewariskan sifat bagus. Kalau sudah terbukti mewariskan sifat bagus, berarti sifat genetiknya diwariskan, maka kita mengatakan dia lolos dari ujian di populasi pemuliaan. Jadi yang namanya ujian ternyata ya tidak semuanya lulus itu ya. Ya ini kita bicara uji keturunan. Nah, yang lulus ini kita ranking sesuai dengan keinginan kita. Oh, mau berapa nomor yang terbaik? Oh, saya sekian nomor. Oke. Ini kita gunakan sebagai populasi propagasi. Jadi nanti yang kita bangun itu adalah terdiri dari populasi individu dengan materi genetik yang sudah terseleksi. Misalnya adalah kebun benih. Jadi kalau kita bicara sumber benih, itu kan ada kelasnya. Nanti pas kita setelah midterm, nanti kita diskusikan ini. Kelas dari sumber benih itu ada beberapa. Yang paling rendah itu namanya adalah tegakan benih teridentifikasi. Nanti kita kembali ke sini. Nanti ada tegakan benih terseleksi. Nanti ada areal produksi benih. Apa bedanya? Nanti kita diskusikan. Nanti ada tegakan benih provenan. Nanti ada kebun benih. Nanti ada kebun pangkas itu. Nah, kebun benih ini adalah tingkatan. Kalau ini kita kan sebagai kelas-kelas klasifikasi sumber benih, maka kebun benih ini sudah termasuk kategori dari sumber benih yang sudah dimuliakan, Ini gambar ini Anda bisa melihat secara sekilas. Anda nyari pohon yang bengkok, tidak akan dapat. Mengapa? Loh, ini sudah hasil pemuliaan. Padahal kalau Anda lihat di populasi dasarnya, bengkoknya banyak. Lebih banyak bengkoknya daripada lurusnya. Dan Anda lihat saja yang paling gampang kalau Anda main ke kampus, Anda sempat tidak memperhatikan di boulevard, sebelum masuk boulevard dari selatan. Bundaran itu ya, kalau dari selatan itu sebelah kiri itu. Anda sambil muteri bundaran, setelah muteri, lihat kiri. Itu ada di sebelah utaranya markas resimen Makarta itu, resimen Menwa, resimen mahasiswa, itu ada sekelompok individu, sekelompok individu tanaman di situ yang pinus ya. Anda bisa lihat di sana, ternyata banyak yang bengkok gitu loh. Saya mau cerita itu, banyak yang bengkok. Jadi walaupun cuma sedikit ya, tapi itu kan secara sekilas sudah bisa kita lihat. Lebih banyak bengkoknya daripada lurusnya. Itu sudah memberikan gambaran bagaimana populasi dasar kalau belum dimuliakan. Ini adalah untuk keperluan produksi kayu. Ini kita, dari tadi saya itu bicarain ya, Pinus mergusii, maaf, mau nggak ngomong jenisnya. Pinus mergusii, tusam. Ini Anda bisa melihat bentuknya yang lurus, tidak bisa tidak dapat Anda bengkoknya sudah lewat dari seleksi. Nah, ini adalah sudah di populasi propagasi, sudah lewat 2 populasi. Maka kalau kita balik lagi ke populasi dasar, sekali lagi kita akan nemu nih banyak bengkoknya daripada lurusnya. Jadi ini adalah sebetulnya kumpulan para jagoan sekali lagi.
Nah, jagoan yang dikumpulkan dari seluruh populasi dasar, ibaratnya begitu. Maka, kalau kita mengambil benih dari sini, nah ini kan berarti ibaratnya kita mengambil benihnya para jagoan. Harapannya, pada saat bangun populasi produksi nanti, sudah akan terjadi peningkatan genetik. Nanti akan bisa kita hitung berapa perbedaan sebelum dan setelah dimuliakan, dan berapa nilai heritabilitas. Karena genetik gen, sekali lagi, dulu sudah saya sampaikan ya, itu adalah hasil dari perkalian heritabilitas dikalikan dengan diferensial seleksi. Semakin tinggi nilai heritabilitasnya, semakin dia kuat diwariskan, semakin tinggi sifat itu diwariskan karena pengaruh genetik, maka nanti dia akan semakin tinggi nilai heritabilitasnya. Semakin besar selisih antara sebelum dan setelah dimuliakan, diferensial seleksi semakin tinggi. Semakin tinggi nilai heritabilitas dan semakin tinggi nilai diferensial seleksi, semakin tinggi pula genetik gen. Gitu ya. Nah, itu yang perlu Anda pahami filosofinya. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Bagaimana kita mendiskusikan nilai genetik gen ini? Bahwa dia dipengaruhi oleh heritabilitas. Berapa besar sifat itu diwariskan? Karena heritabilitas itu nilainya 0 sampai dengan 1. 0 berarti tidak diwariskan sama sekali. 1 diwariskan 100%. Nah, kalau antara 0 dan 1 berarti dia ada pengaruh karena genetik dan karena pengaruh lingkungan. Tinggal berapa kuat genetiknya apa lingkungannya. Semakin mendekati 1 berarti semakin kuat genetiknya. Semakin mendekati 0 berarti lingkungannya berpengaruh semakin besar. Terus dihitung ini berapa perbedaannya sebelum, yang kiri itu sebelum dimuliakan, yang kanan setelah dimuliakan. Populasinya, berapa selisihnya. Itu adalah merupakan diferensial seleksi. Kalikan heritabilitas, ketemu itu adalah peningkatan genetiknya. Gitu. Oke, lanjut. Ini sekali memberikan gambaran pada kalian populasi produksi yang merupakan hasil pemuliaan yang diambil dari populasi propagasi. Jadi hasil pemuliaan yang diambil dari populasi propagasi digunakan untuk bangun populasi produksi dalam bentuk hutan tanaman, gitu ya. Nah, ini adalah contoh pada eucalyptus urograndis. Ini adalah hybrid Urophila dan grandis. Urophilanya itu adalah dari Indonesia. Jadi kita perlu menyadari ini, dan kalian selaku nanti generasi mendatang, rimbawan generasi mendatang, hati-hati kalau membuat perjanjian. Jangan sampai terjadi yang dulu ini, generasi lampau ini membuat perjanjian tapi tidak mengenakkan ke Indonesia. Mengapa? Karena akhirnya yang menikmati ini ya orang-orang yang membangun ini kan di Brazil, di daerah Aracruz. Mereka membangun populasi produksi hasil dari pemuliaan persilangan Urophila dan grandis. Mereka dapat keuntungan sangat besar. Tapi Indonesia gigit jari. Karena nggak dapat royalti ini. Pada saat mereka membangun ini membuat ini tidak dapat royalti sama sekali. Entah dulu bagaimana ceritanya. Oke, saya nggak akan membahas itu sekarang. Saya mau membahas ini aja. Populasi produksi Anda bisa melihat. Bandingkan tinggi pohon ini dengan Feller Buncher ini. Tinggi Feller ini paling berapa nih? Ya, setinggi-tingginya mungkin 3 meter mungkin ya. 3 meter kurang lah, 3 meter kira-kira. Paling tinggi. Ditambah dengan rodanya, tambah dengan atapnya gitu. Vellernya kira-kira 3 meter. Anda bisa melihat ini, pohonnya berapa meter tingginya ini. Bandingkan sama Feller Buncher ini.
Nah, ini kan melihatkan bahwa kita bisa meningkatkan volume hasil tebangan sekian kali lipat, jauh lebih bagus daripada hutan alam. Jadi oleh karena itu, populasi produksi itu nggak usah luas-luas, udah kecil aja, tapi produktivitasnya tinggi. Sehingga kita nggak perlu merusak hutan alam. Cukup kita menggunakan hutan tanaman, tapi menggunakan benih yang sudah dimuliakan. Contohnya seperti ini. Anda bisa melihat seragam, berarti kan keragamannya rendah. Karena pohonnya lurus semua, cepat tumbuh semua, tapi produktivitas tinggi. Terus keragamannya kita simpan di mana? Di populasi dasar. Tugasnya populasi dasar adalah untuk menjaga keragaman. Sementara yang populasi produksi, supaya tidak mengganggu ekosistem, ya kita nggak boleh terlalu luas. Secukupnya saja, gitu. Dibatasi. Tapi produktivitas tinggi. Kita kelola secara intensif. Itulah yang dimaksud dengan populasi produksi dari hasil pemulihaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, saya lanjutkan. Ini saya ambil dari buku Forest Genetics dari Neil tahun 2007 itu. Saya ingin menguraikan saja bahwa pada saat kita akan memanfaatkan dalam program pemulihan ini, maka kita ini seperti ini nih ya. Ya ini sudah mengulang saja. Kita menentukan dulu tujuannya. Tujuan penanaman itu apa? Object afforestation. Apakah itu untuk kayu industri, kayu pertukangan, apakah itu untuk fuelwood, kayu bakar, apakah itu untuk fodder, untuk pakan ternak. Kalau pakan ternak berarti kan kita harus melihat ini ya, untuk Anda tahu MPTS lah ya, multipurpose tree species. Biasanya ini salah satunya adalah untuk pakan ternak. Paliandra misalnya, lamtoro misalnya, itu bisa untuk pakan ternak. Maka ya sesuai dengan itu ya apa namanya, parameternya ya, variabel yang diukur ya beda nanti. Kita nggak akan peduli lagi terhadap kelurusan batang kalau untuk MPTS ini. Kalau untuk fodder, yang penting bahwa nanti untuk pakan ternaknya biomasanya banyak, terus gizinya tercukupi di ternaknya. Kemudian untuk tujuan konservasi, lah ini nih, pemulihan untuk konservasi pun bisa juga. Misalnya apa? Katakan kalau kita untuk mengkonservasi tanah, kita akan memerlukan pohon-pohon yang perakarannya dalam, pohon-pohon yang kokoh, perakarannya dalam. Mengapa? Loh, kalau perakarannya pendek nanti erosi, nanti berakar kuat dan dalam. Berarti kita variabelnya beda lagi gitu. Itulah makanya tujuan dari penanaman itu akan menentukan nanti langkah berikutnya. Maka kita terus menentukan karakter silvikulturnya sesuai dengan tujuannya, pertumbuhannya, rotasinya. Apakah dia perlu pengamatan mengenai bentuk batang, tree form? Kalau itu untuk full wood ya nggak perlu, untuk fodder nggak perlu. Tapi untuk industrial wood, nah itu perlu. Jadi tergantung dari tujuannya. Wood quality. Wood quality kalau terkait dengan kekuatan tarik, kekuatan tekan, berat jenis, nah itu penting kalau untuk industrial wood. Tapi kalau itu untuk kayu bakar, wah itu kita nggak perlu terkait dengan berat jenis. Tapi kaitannya adalah dengan energi. Berapa itu hasil energi yang dihasilkan kalau kita memanfaatkan kayu itu untuk kayu bakar. Wind composting ability, ya, ini tergantung. Kalau itu untuk fodder, ini penting karena kita akan memangkas. Paliandra itu kan dipangkas. Kalau untuk fodder, untuk pakan ternak, kita nggak perlu nanam lagi, dipangkas saja, nanti terus turbus, ambil lagi. Maka kemampuan dia untuk turbus itu adalah merupakan salah satu karakter yang dievaluasi. Jadi sekali lagi, evaluasi akan tergantung dari tujuan. Paham ya? Lanjut. Kemudian kita berlanjut kepada memilih. Kalau begitu, kita akan menggunakan materi genetik yang mana? Maka kita akan melakukan upaya seleksi. Setelah menentukan seleksi dan karakter, maka kita akan melakukan seleksi pemilihan.
Nah, dengan demikian maka kita akan memilih sesuai dengan tujuan tadi. Nah, dengan demikian maka program memulai itu akan dilakukan. Kita apa namanya, menentukan eh, benih yang tersedia. Ya, kalau yang diinginkan adalah sudah dimuliakan. Benih yang diinginkan yang mestinya yang sudah dimuliakan. Kalau ada bentuk seedling atau bentuk yang lain, misalnya apa dari apa namanya dari vegetatif misalnya, kemudian juga sumber yang sesuai, dan juga kalau bisa yang ini sudah improve genotypes. Nanti kan kalau sudah dimuliakan, proses pemulihan itu berjalan, maka kita akan mendapatkan yang improve genotype. Jadi di sini di grafik di gambar ini tidak menjelaskan terkait dengan proses pemuliaannya. Tapi kita ingin mendapatkan ini setelah dimuliakan mendapatkan yang terbaik dari yang ada di sini. Maka ada proses seleksi di situ supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik ini. Maksud saya begitu. Tapi proses seleksinya nggak dijelaskan di gambar ini. Nah, setelah ini didapatkan, maka kita bicara ke yang lain. Nah, ini berarti kemudian kita bicara lebih ke arah silvicultur intensif. Maka ini saya buat warna yang berbeda. Kalau di buku itu kan hitam putih, ini saya warna yang berbeda. Yang bawah itu kuning, yang atas itu hijau. Maksudnya apa? Yang di bawah ini lebih ke arah bagaimana kita dari sisi genetik, yang di atas adalah dari sisi lingkungan. Jadi di situ kita akan mencari lokasi yang tepat, species site matching. Kemudian juga faktor iklim, ini faktor edapisnya sesuai, faktor iklim, faktor klimatisnya juga sesuai. Kemudian juga di situ kita perhatikan juga masalah kemungkinan ada gangguan ternak, grazing, adanya apa namanya penyakit, adanya serangan hama, itu harus diantisipasi. Itulah yang akan menentukan ini manajemen regimnya, gitu. Oke, ini saya ringkas dari buku ini, penjelasan yang ada di buku. Nah, sekarang bagaimana kedudukan berbagai populasi? Tadi sudah saya gambarkan dalam bentuk piramid tadi. Sekarang kita diskusikan bentuknya seperti ini. Ini saya hentikan 5 menit lagi ya, supaya saya tidak menyalahi perkuliahan, karena sekarang seperti saya sampaikan pekan lalu, Pak Dekan itu minta apa namanya 30 menit sampai 40 menit per SKS. Jadi saya nggak mau melewati yang ditetapkan. Jadi 40 kali 2 berarti 80 menit, 1 jam 20 menit ya. Berarti tinggal 5 menit lagi supaya bukan apa-apa. Tujuannya adalah supaya konsentrasi kalian tidak buyar. Karena di Tenggarai lewat dari itu sudah konsentrasinya hilang kalau dengan sistem bauran gini. Ada yang sambil tiduran gitu ya, ada sambil makan itu bisa. Jadi konsentrasinya dapat hilang. Beda kalau kita kelas. Cuman sekarang baru tidak mungkin kan karena pandemi sekarang belum jelas ini kapan berakhirnya. Kita berharap yang terbaik. Oke, saya akan menjelaskan ini dulu secara sekilas. Kemudian, nanti ini penjelasan kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Tapi nanti saya lupa, sudah saya kirim belum? Mungkin belum ya materinya. Nanti segera saya kirim lewat si master, supaya kalian belajar duluan. Jadi, tadi digambarkan populasi dasar. Itu. Kemudian dari sini, kita melakukan seleksi dan dari hasil seleksi ini kemudian kita ingin mengevaluasi apakah hasilnya sudah memuaskan atau belum. Kalau belum, oke lanjut ke populasi berikutnya, membangun populasi berikutnya, populasi pemulihan di sini. Lanjut lagi pemulihan populasi, menurut saya populasi pemulihan ini akan bisa menjadi populasi dasar pada generasi berikutnya. Ini yang saya maksudkan. Saya ulang ya. Saya koreksi. Jadi awalnya adalah di populasi dasar. Dari sini kemudian bisa kita lakukan seleksi. Kita bangun populasi pemulihan.
Kalau di sini kita belum puas, maka populasi pemulihan ini digunakan sebagai populasi dasar. Maksudnya itu. Jadi ini akan jadi membentuk siklus begitu pada generasi berikutnya. Jadi di sini kita melakukan proses pengujian. Apakah di situ sesuai dengan keinginan kita atau enggak? Yang tidak sesuai, udah, tidak akan dilanjutkan. Yang sesuai, oke, kita pilih. Dimanfaatkan sebagai apa? Populasi propagasi. Populasi propagasi hasil dari pemuliaan nanti kita bangun sebagai populasi produksi. Nanti akan dipanen sebagai hasil hutan. Nah, tadi sampaikan nanti populasi itu semakin ke atas, nanti keragaman berkurang. Keragaman berkurang. Oleh karena itu, pada generasi berikutnya, nanti supaya keragaman tidak berkurang, maka di situ pasti kita memerlukan infusi materi genetik. Jadi kita akan mengambil materi genetik untuk digunakan sebagai pohon plus diuji pada populasi pemuliaan pada generasi berikutnya, plus di situ nanti tambahin dengan mereka berkawin silang di antara pohon-pohon yang ada di populasi pemuliaan untuk nanti digunakan sebagai populasi dasar. Maka keragaman bertambah. Gitu penjelasannya dari buku. Ini juga saya ambil dari bukunya Neo. Oke, saya hentikan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, Japet silakan. Bertanya Pak, ya. Silakan. Nama saya Japet, izin bertanya Pak. Tadi saya menangkap penjelasan yang melalui tabel ini. Tadi Bapak bilang jika kurang memuaskan populasi pemuliaan itu bisa jadi populasi dasar lagi. Nah, itu bagaimana ya Ya. Pak? Soalnya tadi juga sempat sebelumnya populasi dasar itu kalau bisa dibilang kan mayoritas dia itu masih banyak bengkoknya daripada lurusnya. Terus Bapak bilang populasi dasar itu kalau bisa yang di alam sih jangan sampai diganggu apa adanya atau hasil evolusi. Nah, kalau udah hasil populasi pemulihan dijadikan populasi dasar itu apakah tidak akan berdampak, Pak? Terima kasih sebelumnya. Oke. Baik, terima kasih, sahabat. Jadi, kalau di dalam populasi pemuliaan, pasti harapannya itu adalah sudah lebih baik daripada populasi dasar. Nah, yang dimaksud tadi adalah begini. Kalau kita pada saat populasi dasar itu kita bangun populasi pemuliaan, ternyata, loh lah kok pergeserannya itu cuma sedikit. Setelah dan sebelum dimuliakan itu kok nggak kelihatan banget. Wah, ini belum memuaskan begitu. Jadi artinya kita belum bisa mendapatkan sesuai keinginan kita. Walaupun misalnya pohon plus tadi katakan kita memilih pohonnya itu yang poles itu dasarnya adalah 50 gram per 3 hari. Padahal rata-rata itu kan yang sebelum dimuliakan tadi saya bilang kurang dari 20 gram. Pada saat setelah dimuliakan ini misalnya bergerak ke kanan, lah kok cuman saya buat ekstrem ini. Kok cuma 21? Wah, ini jauh dari keinginan kita. Padahal kita sudah tetapkan pohon plusnya itu selalu 50. Artinya apa? Pohon-pohon plus yang kita cari itu tampaknya tidak diwariskan sifat bagusnya. Jadi dengan demikian maka kita harus melanjutkan upaya pemulihan ini. Caranya bagaimana? Dari yang ada di populasi pemulihan kita seleksi yang ranking satu, beberapa ranking yang terbaik. Itu kemudian akan kita uji kembali pada generasi berikutnya. Tapi di situ diharapkan mereka saling berkawin silang di antara pohon-pohon yang bagus tadi. Harapannya ini nanti akan naik, tidak 21, tapi naik lagi betul-betul di atas 50. Mengapa? Karena kita memilih terbaik yang di sini untuk disilangkan kembali. Terus ditambah lagi dari yang alam. Nah, kalau tadi Anda bicara apa tadi? Bagaimana dengan populasi dasar? Populasi dasar pada generasi berikutnya itu bukan lagi hutan tanaman maupun hutan alam, tapi populasi pemulihan inilah yang dari generasi awal sebagai populasi dasar untuk generasi lanjut. Jadi di sini kita tidak tidak menggunakan lagi yang populasi yang semula tadi yang
milih lagi yang bengkok itu tidak, tapi memilih yang di sini. Nah, kalau di sini terjadi kekhawatiran keragaman genetik berkurang, memang benar, nanti kita akan melakukan infusi. Tapi infusi ini tidak sekedar menambah keragaman. Infusi ini kita lakukan pada eksplorasi di lokasi yang dulunya belum sempat terambil pada generasi awal. Misalnya, katakan ada Indonesia kan luas. Pas populasi awal saya baru kan selama ini misalnya pemulihan pinus perkusi itu selama ini hanya menggunakan dari Jawa saja. Itu almarhumah Profesor Umi pohon plusnya ini sangat miracle ini. Jumlahnya itu 1000. Jadi sangat istimewa. Kemudian ngambilnya dari Jawa. Oleh karena itu kita punya kesempatan ini. Masih bisa mengambil yang dari Tapanuli, dari Kerinci, dari Aceh populasi alamnya. Karena dulu populasi dasarnya adalah hutan tanaman di Jawa. Itu yang saya maksudkan, kita memiliki kesempatan untuk melakukan infusi dari populasi yang dulu belum sempat diambil untuk populasi dasar generasi pertama. Nah, itu yang saya maksudkan kaitannya dengan untuk meningkatkan genetik gain pada generasi kedua. Gitu, Japet? Atau ada yang Oke, masih kurang? sudah Pak, sudah menjawab, saya sudah lebih paham. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain mau menyampaikan? Ada pertanyaan atau? Baik, kalau tidak ada, Ansila, silakan Ansila. Baik Pak, dari penjelasan Bapak yang terakhir, malah jadi muncul pertanyaan dari saya itu Pak, Oke. Kenapa lokasi yang sebelumnya belum sempat dieksplorasi itu tidak dijadikan populasi dasar generasi pertama Pak? Kenapa itu malah dimasukkan ke populasi pemuliaan yang akan dijadikan populasi dasar generasi selanjutnya gitu Pak? Ya, Terima kasih. makasih. Makasih pertanyaannya bagus. Jadi itu sebetulnya masalah teknis. Artinya apa? Ya keinginannya dulu itu kan memang akan menghimpun dari semuanya. Tapi terkendala oleh biaya, terkendala oleh waktu, terkendala oleh tenaga. Ini sebetulnya masalah teknis saja. Jadi kalau misalnya kita punya biaya cuman sekian rupiah gitu, tapi punya keinginan yang sangat tinggi, cita-cita mulia gitu ya. Tapi oleh karena dibatasi dengan biaya, maka kita perlu membuat prioritas. Nah, saat itu sepaman saya pada saat membangun populasi pemulihan untuk pinus, contoh pada pinus, itu adalah pilihannya adalah pohon plusnya dari Jawa. Mengapa? Yang paling mudah ngambilnya dari Jawa. Bayangkan kalau eksplorasi keluar Jawa, biaya pesawat, biaya tiket, biaya di lokasi, eksplorasi. Mohon maaf, belum lagi masalah politis. Dulu kan masih ada gejolak di daerah Aceh itu ya. Itu juga perlu dipertimbangkan keamanan dan seterusnya. Jadi sebetulnya hanya karena pertimbangan teknis. Nah, maka kita perlu memprioritaskan. Kalau ada dana yang terbatas, maka yang mana dulu kita utamakan. Nah, kemudian terus dicari di yang paling mudah ya di Jawa. Di Jawa itu yang dipilih. Dan sebetulnya dulu upaya untuk mencoba mencari di luar Jawa pun juga dilakukan. Tapi itu ternyata teknisnya sekali lagi tidak mudah. Mengapa? Di Jawa itu adalah hutan tanaman. Ternyata kalau di hutan tanaman, tanamannya itu kan kebanyakan masih muda. Itu buahnya itu lebih mudah dicari. Kalau kita di hutan alam, jarak antar pohonnya itu juga sudah nggak jelas, jaraknya lagi nggak teratur, pembungaannya itu juga nggak serentak, sehingga itu juga akan menyebabkan mencari benihnya itu juga sulit. Saya pernah mencari benih di Kerinci. Anda tahu Kerinci itu di Jambi, daerah namanya Kabupaten Sungai Penuh. Tingginya sudah di atas 1000 lebih, naik lagi. Dari Sungai Penuh masih naik lagi ke desa namanya Desa Pungut Mude. Di sana nanti akan ada juga di Bukit Tapan di sana.
ada namanya Bukit Tebakar dan Desa Pungut Mude. Di situ lokasi Kerinci. Tapi nyari benihnya itu sulit sekali. Jadi kesulitan teknis sebetulnya yang menyebabkan kita memilih di Jawa. Tapi itu yang menyebabkan kita harus realistis, intinya itu. Nah, sekarang setelah kita melakukan itu, saya mau cerita yang aktual sekarang untuk yang PINUS ini. Kementerian LHK itu membentuk tim pakar PINUS Perkusi. Saya ikut di dalamnya, ketuanya adalah Prof. Naim. Kita punya program mimpi besar, yaitu program yang besar itu ya. Mimpinya adalah untuk menyelamatkan dan mengembangkan PINUS yang ada di Aceh, Tapanuli dan Kerinci. Nah, ini sedang kita upayakan program itu supaya bisa jalan. Karena yang di Jawa itu sudah, maka sekarang kita lagi menjajaki dari lokasi-lokasi. Sudah ada lokasinya sebetulnya dan juga sudah ada linknya, tinggal nanti bagaimana dorongan dari kementerian. Jadi harapannya yang dari Tapanuli dan Kerinci itu segera kita sentuh. Kalau enggak, habis sudah. Di Kerinci itu sudah pohonnya itu tinggal sedikit. Jadi tidak ada yang merawat juga. Mereka tidak begitu peduli dengan kondisi di sana. Karena itu perlu kita selamatkan. Jadi kembali tadi Ansila, itu lebih ke masalah teknis sebetulnya. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Masih ada yang mau disampaikan teman-teman sebelum saya tutup? Saya sudah cukup, Pak. Oke, baik. Oke, karena tidak ada lagi, saya kira bisa saya tutup kuliah kita, sudah 12.29. Sekiranya nanti saya sharing materi, saya lupa kemarin untuk sharing kepada kalian. Sekiranya nanti saya sharing lewat semester, nanti bisa di-download. Selamat siang, saya tutup sampai di sini. Ini sudah istirahat siang ya. Ketemu lagi pekan depan. Terima kasih. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk.